ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada Presiden kedua Soeharto menuai kritik dari para pegiat anti korupsi. IM517 Institute menyebut pemberian gelar itu dinilai ironis di tengah perjuangan pemerintah memberantas korupsi. IM517 Institute menilai langkah ini sebagai bentuk pengaburan sejarah koruptif di Indonesia. Ketua IM517 Institute, Lakso Anindito, yang juga merupakan mantan penyidik KPK, buka suara. Ia menyatakan bahwa pemberian gelar ini ironis di tengah upaya pemulihan aset hasil kejahatan Soeharto yang masih berlangsung. Lakso mempertanyakan kelayakan seorang presiden yang memiliki sejarah dugaan keterlibatan korupsi untuk menyandang gelar pahlawan. Menurutnya, hal ini berbahaya karena dapat menciptakan presiden buruk bagi para pemimpin di masa depan. Mereka ditakutkan akan melakukan tindakan semena-mena lantaran tahu seluruh skandal akan terhapus. Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan konsekuensi hukum dari status pahlawan tersebut. Ia mempertanyakan apakah proses pemulihan aset yang terus berlanjut nantinya dapat dianggap sebagai penistaan karena menelusuri harta seorang pahlawan nasional. Hal senada juga diungkapkan mantan penyidik senior KPK lainnya, M. Praswat Nugraha. Ia menyebut penganugerahan gelar ini sebagai pembelokan sejarah yang mencederai semangat anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 12 IPA 1, izin menjelaskan materi kami yaitu tentang pelanggaran hak dan juga kewajiban beserta beberapa subbab mengenai penjelasannya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alia Hanifah Utomo dari absen 1. Nama saya Cahaya Aprian Putri dari absen 8. Saya Adita Melani Kosasi Putri, absen 11. Saya Najwa Putri Huaida, absen 21. Saya Randi Sugiarto, absen 25. Saya Raihan Nugraha, absen 27. Selamat menyaksikan. Yang pertama di sini adalah latar belakang kenapa kami menganggap bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM dan kewajiban kita. Walaupun memang benar pada awalnya ini Soeharto ini berhasil membawa Indonesia ke masa yang disebut banyak orang itu sebagai masa pembangunan besar-besaran lewat program Repelita, yang dimana negara membangun jalan antar pulau, puskesmas di desa-desa, sekolah dasar lewat program Inpres, hingga berhasil meraih swasembada beras pada tahun 1984. Nah, namun dari banyaknya pencapaian itu, di atas pencapaian besar itu ada fondasi yang tidak kokoh, yang dimana di balik pembangunan yang begitu megah tumbuh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merayap seperti akar pohon besar yang diam-diam merusak tanahnya sendiri. Banyak proyek pembangunan yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga kebijakan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang saja, sementara suara rakyat itu makin lama makin dipersempit. Saat itu, media yang harus berhati-hati, mahasiswa yang tidak bebas mengkritik, dan partai politik yang diseragamkan jika dikritik akan dibungkam. Berarti, hak berpendapat masyarakat telah direnggut. Ini menjadi benang merah yang pertama yang membuatnya mengerti mengapa banyak orang itu menilai bahwa masa Orde Baru itu telah melanggar hak warga negara dan hak untuk bersuara, hak untuk mengetahui kebenaran, dan hak untuk hidup dalam sistem pemerintahan yang adil. Pada tahun 1997, datang membawa badai besar ketergantungan pada hutang luar negeri yang membuat Indonesia rapuh saat krisis Asia meledak. Nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok melambung, industri berhenti berputar, program Repelita yang selama puluhan tahun dibanggakan pun tiba-tiba runtuh seperti bangunan tinggi yang kehilangan tiangnya. Semua capaian itu seolah menghilang dalam sekejap. Kerusuhan terjadi di berbagai kota, masyarakat yang selama bertahun-tahun dipaksa diam akhirnya meledak oleh tekanan ekonomi dan ketidakadilan. Dalam kekacauan itu dapat dibayangkan sebagaimana kewajiban warga negara untuk menjaga ketertiban dan persatuan juga itu ikut hancur karena sistem yang menekan rakyat terlalu lama membuat masyarakat kehilangan ruang damai untuk menyampaikan pendapatnya. Akhirnya Soeharto
turun dari jabatannya pada tahun 1998 dan Indonesia memasuki era reformasi. Nah, yang di sini yang membuat kenapa itu melanggar hak asasi manusia dan hak kewajiban warga negara. Dari pertama ya, yang seperti yang saya bilang ini, Soeharto sudah melanggar ruang terbuka untuk bersuara, yang dimana media-media itu dibungkam. Lalu banyak orang-orang juga hilang pada waktu itu. Orang yang mengkritik ke pemerintahannya banyak yang hilang, banyak tidak diketahui lagi kabarnya hingga saat ini. Dan kemudian waktu itu juga ada pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana ini orang-orang bertato itu di malam harinya berkeliaran dan di pagi harinya sudah banyak dikarungi oleh oknum-oknum dari pemerintah. Itulah yang menjadi mengapa hal itu melanggar hak asasi manusia. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan peran dan juga tanggung jawabnya. Dalam konteks negara, seorang pemimpin memiliki kewajiban besar seperti menjaga kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan serta keamanan untuk seluruh warga negara. Sedangkan pelanggaran kewajiban adalah ketika seseorang tidak melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya atau bahkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku. Jika kita kaitkan dengan ramainya isu pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, konsep kewajiban dan pelanggaran kewajiban ini menjadi dasar munculnya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Ada kelompok yang menilai bahwa Soeharto telah menjalankan kewajiban sebagai pemimpin yang memberikan stabilitas pembangunan ekonomi dan berbagai program nasional lainnya yang berdampak besar. Karena itu mereka menilai beliau layak diberi gelar pahlawan tersebut. Namun ada juga kelompok lainnya yang menilai bahwa selama masa pemerintahannya terdapat tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran kewajiban seperti praktik KKN, pembatasan kebebasan berpendapat, dan juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi mereka tindakan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kewajiban sebagai pemimpin dijalankan, sehingga gelar pahlawan tersebut dianggap tidak tepat oleh masyarakat. Nah, dalam pandangan saya sendiri, kewajiban seorang pemimpin adalah melindungi rakyat, menjamin keadilan, menghormati hak-hak warga negara, serta menjalankan pemerintahan secara jujur dan bertanggung jawab. Namun jika melihat perjalanan pemerintahan Soeharto, terdapat sejumlah hal yang menurut saya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Pertama, dengan adanya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas pada masa Orde Baru, menunjukkan bahwa kewajiban untuk menjalankan pemerintahan secara bersih tidak terpenuhi. Kedua, pembatasan kebebasan berpendapat dan kontrol ketat terhadap media, yaitu menunjukkan bahwa hak warga negara tidak sepenuhnya dihormati. Selain itu, berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masanya juga menunjukkan bahwa kewajiban untuk melindungi rakyat itu tidak dijalankan dengan baik. Karena beberapa hal tersebut, saya menilai bahwa terdapat pelanggaran kewajiban yang cukup serius. Inilah alasan mengapa saya ini kurang setuju jika Soeharto diberikan gelar pahlawan, karena gelar tersebut seharusnya diberikan kepada tokoh-tokoh yang benar-benar memenuhi kewajiban dan memiliki rekam jejak positif tanpa catatan pelanggaran yang sangat. Baik, selanjutnya saya Ditanggan Kosasi Putri dari absen 11 kini akan menjelaskan terkait faktor penyebab mengapa sih negara bisa melanggar kewajiban dalam kasus pemberian gelar pahlawan nasional pada Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Jadi faktor utamanya adalah warisan panjang kekuasaan Orde Baru, di mana setelah lebih dari 30 tahun memimpin, Pak Soeharto meninggalkan struktur politik yang masih berpengaruh sampai sekarang. Banyak tokoh di jabatan pemerintahan, hukum maupun militer masih memiliki kedekatan dengan jaringan Orde Baru. Karena itu, proses evaluasi terhadap pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi lebih sulit dan penuh dengan konflik kepentingan. Situasi inilah yang membuat negara cenderung enggan untuk menuntaskan kasus HAM berat yang terjadi pada masa era Soeharto. Faktor berikutnya adanya budaya impunitas atau kebal hukum. Nah, sejak dulu pelanggaran HAM yang terjadi pada periode Orde Baru hampir tidak pernah diadili. Jadi ketika tidak ada proses hukum yang jelas, muncullah anggapan bahwa pelaku termasuk yang ada di lingkaran kekuasaan. Jadi tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Budaya inilah yang membuat negara gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam mengusut, mengadili, dan juga memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, ada juga narasi pembangunan yang sangat kuat nih di masyarakat.
Jadi selama puluhan tahun, Bapak Soeharto dipromosikan sebagai Bapak Pembangunan. Nah, narasi ini menonjolkan keberhasilan yang dicapai, yaitu keberhasilan ekonomi, stabilitas politik, dan juga program pemerintahan sambil menyingkirkan isu-isu pelanggaran HAM. Akibatnya apa? Ketika proses penilaian gelar pahlawan dilakukan, fokus utamanya sering tertuju pada jasa pembangunan, bukan pada kewajiban negara untuk menegakkan kebenaran, sejarah, dan keadilan. Selanjutnya, faktor berikutnya adalah banyak masyarakat yang masih kurang untuk mendapatkan informasi terkait peristiwa pelanggaran HAM berat, baik itu di buku pelajaran, berita, kasus-kasus seperti 1965, Petrus, Talang Sari, atau penjelasan paksa di tahun 1997-98 itu tidak dijelaskan secara mendalam. Nah, kesadaran publik yang minim ini yang membuat tekanan terhadap negara menjadi lemah. Akhirnya, negara tidak merasa terdesak untuk menuntaskan kasus tersebut sebelum memberi gelar pahlawan. Faktor terakhir adalah adanya kepentingan politik. Proses pemberian gelar pahlawan sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan juga keputusan presiden, di mana pemerintah ingin menunjukkan rekonsiliasi, ingin dapat dukungan kelompok politik tertentu, atau ingin memperbaiki citra tokoh tertentu demi stabilitas. Nah, kepentingan politik ini yang membuat kewajiban negara seperti penegakan HAM, penghormatan terhadap korban, dan juga kejujuran sejarah itu terpinggirkan. Perkenalkan, saya Randy Sugiarto yang akan menjelaskan solusi dari pelanggaran kewajiban yang terjadi pada kasus Soeharto. Dari kontroversi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, ada beberapa kewajiban negara yang dinilai terabaikan. Berikut adalah solusi yang seharusnya dilakukan oleh negara. Yang pertama, negara perlu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru. Ini dapat dilakukan dengan membuka kembali penyelidikan, memperkuat Komnas HAM, dan memastikan proses hukum yang independen agar kebenaran dan keadilan benar-benar ditegakkan. Yang kedua, negara wajib memenuhi adanya hak korban dan keluarganya. Korban juga berhak mendapatkan pengakuan resmi, kompensasi, rehabilitasi, serta layanan pemulihan psikologis dan sosial. Langkah ini tentu penting untuk mengembalikan martabat mereka. Lalu yang ketiga, negara harus menjaga kebenaran sejarah. Ini bisa dilakukan dengan memperbaiki materi pendidikan, membuka arsip publik, dan menghadirkan informasi yang objektif kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi pengaburan fakta. Keempat, negara perlu kembali pada nilai reformasi seperti transparansi, anti korupsi, penegakan HAM, dan demokrasi. Setiap keputusan penting, termasuk pemberian gelar kehormatan, harus melibatkan kajian publik dan mempertimbangkan suara korban. Lalu yang kelima, sangat penting bagi negara untuk menjaga etika dalam pemberian gelar pahlawan. Penghargaan tertinggi bangsa tidak boleh diberikan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM tanpa penyelesaian yang jelas. Karena itu, proses seleksi harus ketat dan melibatkan verifikasi independen. Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, negara dipastikan dapat memulihkan keadilan, menghormati korban, serta menjaga kejujuran sejarah dan integritas bangsa. Saya Najwa Farida, absen 21. Ini saya akan menjelaskan mengenai hak dan pelanggaran hak yang kaitannya dengan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hak dan pelanggaran hak masing-masing terlebih dahulu. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang secara sah menjadi milik seseorang yang harus diperoleh atau dilakukan oleh individu tersebut dan dijamin oleh hukum. Nah, selanjutnya, pelanggaran hak adalah tindakan yang melanggar, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang atau kelompok yang seharusnya dijamin oleh undang-undang ataupun hukum. Nah, jadi ini ada beberapa pelanggaran hak, khususnya hak asasi manusia yang ada pada era pemerintahan Soeharto. Jadi, yang pertama, pembantaian massal pada tahun 1965 sampai 1966 terhadap yang dianggap simpatisan PKI. Lalu ada penembakan misterius Petrus pada awal 1980-an. Lalu ada penembakan dan kekerasan di Tanjung Priok tahun 1984 dan Talang Sari pada tahun 1989. Lalu ada penghilangan paksa aktivis di akhir rezim Orde Baru pada tahun 1997 sampai 1998, kerusuhan Mei 1998, dan insiden lain. Lalu apa kaitannya dengan
hak-hak korban. Jadi itu korban pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru itu punya hak untuk keadilan, yaitu diakui sebagai korban, diusut kebenarannya dan pemilihan itu bila memungkinkan. Lalu gelar pahlawan untuk Soeharto dianggap menyedihkan atau meremehkan penderitaan jutaan korban. Kenapa? Karena memberi penghargaan simbolis ada seseorang yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran berat. Ini bisa dirasakan sebagai penghinaan terhadap hak korban untuk merasa dihormati dan diakui. Selanjutnya, saya Cahaya Apran Putri akan menjelaskan mengenai faktor penyebab dan solusi pelanggaran hak terkait konflik mantan Presiden Soeharto yang akan diberikan gelar pahlawan nasional. Pertama-tama, aku akan menjelaskan terkait faktor penyebabnya terlebih dahulu. Pertama, rekam jejak selama Orde Baru yang kontroversial. Mantan Presiden Soeharto memang berjasa dalam stabilitas politik dan pembangunan ekonomi di awal Orde Baru. Tapi, masa pemerintahannya juga diwarnai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, pembatasan kebebasan, dui fungsi ABRI, dan korupsi. Hal ini membuat sebagian masyarakat menolak pemberian gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto. Selanjutnya adalah hak keluarga Soeharto mengusulkan gelar. Menurut aturan, keluarga atau masyarakat berhak mengusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional. Konflik muncul karena sebagian masyarakat menilai bahwa keluarga Soeharto sangat berkepentingan agar beliau mendapat gelar pahlawan nasional untuk memulihkan citra keluarga dan warisan politiknya. Namun, masa pemerintahannya banyak dikaitkan dengan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan lingkar keluarga dan kroni. Kondisi ini membuat publik menilai bahwa pemberian gelar justru tidak pantas karena bertentangan dengan nilai-nilai kepahlawanan yang menuntut integritas dan keteladanan. Akibatnya, hak keluarga untuk mengusulkan gelar menjadi kontroversi karena dianggap bertabrakan dengan rekam jejak KKN pada masa Orde Baru. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai solusinya. Jadi, solusi yang pertama adalah kajian akademik yang transparan. Pemerintah membuat panel ahli sejarah hak asasi manusia dan hukum untuk menilai objektif. Lalu semua data dibuka ke publik sehingga mengurangi prasangka dan kecurigaan. Lalu kriteria pahlawan. Kriteria pahlawan itu harus jelas. Apakah harus seperti ini, harus seperti itu, agar kedepannya tidak ada lagi perdebatan mengenai apakah orang tersebut pantas diberikan gelar pahlawan nasional atau tidak. Lalu, adanya dialog publik dan juga edukasi sejarah. Diskusi terbuka antara kelompok pro dan kontra, lalu edukasi sejarah agar masyarakat memahami konteks masa Soeharto secara utuh. Hal itu sangat diperlukan untuk menghindari debat maupun konflik. Lalu, penilaian berbasis fakta, bukan politik. Jadi, pemerintah wajib menetapkan keputusan tanpa tekanan politik. Lalu, keputusan hanya berdasarkan karya ilmiah saja. Jadi, dalam menentukan apakah seseorang pantas menjadi pahlawan nasional atau tidak, itu harus memenuhi standar atau memenuhi faktanya. Jadi tidak boleh dalam politiknya saja, tapi harus dilihat juga fakta-faktanya orang tersebut di masa lalunya. Lalu yang terakhir, menghormati hak keluarga namun mengutamakan kepentingan nasional. Jadi hak keluarga Soeharto harus dihargai untuk mengusulkan bahwa mantan presiden kita Pak Soeharto itu berhak mendapatkan gelar pahlawan. Namun, keputusan akhir tetap melihat moral, etika, dan dampak bagi bangsa kita ke depannya. Namun, keputusan akhir tetap melihat moral, etika, dan dampak bagi bangsa. Sehingga hak keluarga presiden sehingga hak keluarga mantan Presiden Soeharto dihormati, tetapi tidak otomatis disetujui, tapi juga ada keadilan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.